Orang bilang doa seorang ibu itu setajam pedang dan sekuat petir yang tak terlihat. Bagas menganggap itu cuma mitos, tapi semua berubah setelah hari ketujuh. Ketika mulutnya tiba-tiba membusuk dan tak ada satupun tabib atau dokter yang mampu menyembuhkannya. Di sebuah desa kecil bernama Sumberjati, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbah Ranti. Mbah Ranti dikenal sebagai sosok yang sabar dan sangat dermawan. Ia tinggal sendirian di rumah kayu peninggalan almarhum suaminya. Mbah Ranti bertahan hidup dari hasil kebun dan kiriman seadanya dari cucunya, yaitu Bagas. Bagas adalah pemuda usia 26 tahun. Ia tinggal di kota Banyuwangi dan sudah jarang pulang. Ia dibesarkan oleh Mbah Ranti sejak kecil setelah orang tuanya meninggalkannya. Namun begitu setelah dewasa, sikapnya berubah. Ia menjadi ambisius, sombong, dan mulai lupa daratan. Suatu hari Bagas pulang ke desa membawa kabar bahwa ia ingin menjual rumah dan tanah milik Mbah Ranti untuk membuka usaha di kota. Ia beralasan semua itu adalah hak warisannya sebagai satu-satunya cucu. Mbah Ranti menolak secara halus. Baginya, tanah itu bukan sekedar benda, tapi warisan leluhur dan tempat ia akan menghabiskan sisa hidupnya. Namun Bagas marah besar. Ia menuduh sang nenek pelit, keras kepala, bahkan menuduhnya menghambat kesuksesannya. "Aku sudah besar, Mbok. Tanah itu milikku. Kalau tidak kau serahkan, kau keluar dari rumah ini sekarang juga," bentaknya di depan para tetangga. Bagas benar-benar mengusir Mbah Ranti. Dengan tubuh ringkih dan mata sembab, sang nenek pergi meninggalkan rumah yang telah ia tinggali selama puluhan tahun. Ia menumpang tinggal di serambi masjid desa, dibantu para warga yang prihatin padanya. Tanpa menunggu waktu lama, Bagas menjual rumah dan tanah itu kepada seorang pengusaha yang ingin membangun sebuah villa di Sumberjati. Ia mendapat uang ratusan juta dan langsung kembali ke kota untuk memulai bisnis kafe dan gaya hidup yang sangat mewah. Namun, sejak hari pertama ia menerima uang itu, mimpi buruk mulai menghantuinya. Ia selalu mendengar suara tangisan Mbah Ranti di malam hari, terbangun dengan tubuh menggigil, dan mulutnya terasa kering seperti terbakar. Tepat hari ketujuh setelah ia mengusir Mbah Ranti, semua kejadian mengejutkan terjadi. Saat Bagas bangun pagi, Bagas merasa mulutnya nyeri yang sangat hebat, dan saat bercermin, ia terkejut. Daging di sekitar mulutnya membusuk, hitam, dan berbau menyengat. Ia langsung pergi ke rumah sakit, tapi para dokter kebingungan. Tidak ada luka luar, tidak ada infeksi bakteri, tapi pembusukan terus menyebar. Mulutnya bernanah dan tak lama kemudian ia kehilangan kemampuan bicaranya. Ia mencoba mencari bantuan dukun, ustadz, hingga paranormal. Salah satu ustadz berkata pelan, "Kamu sedang memanen apa yang kamu tanam, nak? Kembalilah pada asal dosamu sebelum semuanya terlambat."
Dalam keadaan lumpuh bicara dan semakin menderita, Bagas memutuskan pulang ke Sumber Jati. Ia mencari Mbah Ranti yang tinggal di serambi masjid. Melalui tulisan, ia memohon ampun sambil menangis dengan suara yang parau. Mbah Ranti hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia pun berkata lirih, "Aku sudah memaafkanmu sejak pertama kamu usir. Tapi mungkin bukan aku yang perlu kau minta maaf, melainkan Tuhanmu." Tersadar akan kesalahannya, Bagas segera bertaubat dan menyesali perbuatannya. Keesokan harinya, keajaiban pun datang. Pembusukan di mulut Bagas mulai berhenti. Tapi ia harus menjalani sisa hidupnya dengan wajah yang rusak dan tak bisa bicara lagi. Beberapa bulan kemudian, Bagas menjadi pria yang sangat berbeda. Ia berhenti dari dunia bisnis. Ia memilih tinggal di desa, merawat Mbah Ranti, dan hidup sederhana. Ia mulai menulis kisah hidupnya dalam sebuah buku kecil yang berjudul Doa Nenek yang Terlupakan. Penduduk desa menjadikan kisahnya sebagai pelajaran penting bahwa harta warisan bukanlah segalanya, dan ridho orang tua, terutama seorang nenek yang membesarkan dengan kasih sayang, adalah keberkahan hidup yang tak ternilai.